Halo semuanya, kembali lagi di channel Radita. Dan kali ini kok kayak Ridwan Hanif ya? Oke, jadi sebelumnya gua udah pernah review Apple Watch Series 1 yang videonya ada di sini. Dan gue juga udah pernah buat unboxingnya Apple Series 3 nih, yang bakal gua review di video kali ini. Nah, kenapa gua mau review langsung ke series 3? Kenapa nggak series 2 dulu? Karena sebenarnya ada perbedaan yang sangat tipis dengan series 3, jadi gua langsung aja pilih ke series 3-nya. Dan apa aja itu, langsung aja kita bahas. Ini dia review lengkap Apple Watch Series 3 di tahun 2021 tentunya. Oke, yang pertama, kalau kita ngomongin dimensi atau desain, itu sebenarnya kurang lebih sama ya, dan masih sama aja dengan series 1 atau series 2. Cuman ada perbedaan nih, yaitu untuk series 3 dan series 2 itu ada perbedaan tebalnya tuh lebih tebal sedikit. Ya, tapi cuma 1 mm doang dibandingkan series 1. Dan karena terlebih tebal itu, dia juga bobotnya lebih berat sedikit, yaitu menjadi 52,4 gram dari 30 sekian ya kalau di Apple Series 1. Ya sebenarnya untuk berat itu juga ya agak sedikit lebih kokoh dan lebih lebih solid kalau dipegang ataupun dirasakan di tangan gitu. Terus yang membedakan lagi adalah layarnya nih. Untuk layar, bukan layar sih, tapi pelapis kaca bagian depan dan bagian belakangnya. Kalau untuk di seri 1 itu kan masih pakai layar biasa atau proteksinya nggak terlalu bagus ya. Kemudian kalau untuk di series 2 dan series 3 dia itu sudah menggunakan sapphire di bagian depan dan bagian belakang untuk kaca proteksinya. Proteksinya, protektek, proteksinya dia lebih pokoknya lebih tahan dengan goresan segala macam itulah ya. Terus kemudian untuk ngomongin bagian layarnya nih ya. Kalau untuk bagian layar ini ada peningkatan juga untuk series 2 dan series 3, yaitu kecerahannya sudah bisa mencapai 1000 nits dibandingkan dengan series 1 yang hanya 450 nits. Itu hampir dua kali lipat malah ya. Dua kali lipat lebih 100, kurang 100 maksudnya ya. Jadi kalau untuk di bagian layar itu ketika kita di luar ruangan di terik matahari itu kita masih bisa melihat dengan jelas, dan pastinya layar juga bagus karena ya ada peningkatan di bagian layarnya itu tadi. Terus kalau untuk ngomongin performa, ini yang paling gue suka. Karena apa? Karena dia ada peningkatan di bagian prosesornya. Ya prosesor pasti setiap seri pasti nambah ya, ada peningkatan satu langkah pokoknya. Jadi kalau di series 3 sudah pakai Apple S3, kalau di series 2 dia udah pakai Apple S2. Terus kalau untuk RAM-nya nih, ya Apple Watch ini ada RAM-nya ya. Dan untuk tambahan RAM dia cuman dari 512 ke 768. Kecil memang, tapi ya kita tahu sendirilah produk Apple atau produk iPhone itu juga nggak butuh RAM banyak-banyak, walaupun memang sekarang udah terbilang cukup gede ya RAM-nya, apalagi untuk yang seri Max itu bisa 4 ataupun 6 gitu. Dan untuk series yang 3 ini, Apple Series 3 ini sudah ada peningkatan sedikit. Dan untuk internal storage-nya juga dia sudah meningkat 2 kali lipat, yang tadinya 8 GB sekarang juga sudah 16 GB. Tapi sebenarnya Apple Watch ini untuk apa sih memori gede-gede? Nah, ini dia. Karena Apple Series 3 ini bisa menyimpan ya banyak aplikasi, tapi sebenarnya kalau untuk gue pribadi aplikasi nggak bakal gue install banyak-banyak ya, karena kayaknya buat apa sih mainan di Apple Watch ini, paling juga cuman buat
ya lihat notif dari handphone kan. Apalagi yang buat main game di Apple Watch mah buat apa gitu ya, fungsi utamanya cuma kayak gitu, ngeliat jam, ngintip notif, atau buat sport dan lain-lain. Ya aplikasi bawaan dari handphone juga udah bisa sih, tinggal dilacak pakai ini. Tapi ya nggak tau lah buat apa, paling buat menyimpan segala macam lah ya. Terus untuk yang gua rasain ini selama pakai Apple Watch Series 3 ini, ya kurang lebih udah 3 minggu ya, 3 minggu setelah dari gua upload video unboxing itu. Menurut gua performanya sangat-sangat ngebut ya, lebih enteng, lebih responsif pastinya karena ini series yang terbaru. Dan menurut gua ngebut aja gua buka aplikasi ini dan itu untuk multitasking lebih cepat dan lebih seamless lah pokoknya, tinggal pindah-pindah gitu. Cuman ya emang ada beberapa ya agak berat atau apa, tapi nggak terlalu kerasa sih. Beratnya itu karena ya mungkin ada efek untuk perpindahan di aplikasi ke aplikasi, transisinya lah ya gitu. Nah terus untuk softwarenya nih, untuk softwarenya ini udah ada peningkatan. Baru aja kemarin kalau nggak salah udah ada peningkatan ke WatchOS 7.3.2, dan peningkatan itu buat apa? Pastinya untuk peningkatan ya software lah ya, pembaruan atau fix yang di bugs-bugsnya yang di fixin pokoknya. Tapi sebenarnya nggak terlalu kerasa untuk peningkatannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin lebih cepat, lebih ringan, lebih apapun itu adalah update yang terakhir 7.3.2, dan sejauh ini emang lebih responsif aja sih. Kemudian untuk daya tahannya nih, kalau gue bisa bilang seri 1 itu daya tahannya biasa aja, dan ya mungkin bisa sampai 2 hari ya. Kalau gue udah bilang di video review seri 1 kemarin, itu sebenarnya 2 hari itu juga kadang mentok sih, nggak bisa sampai 3 hari juga sih, kecuali memang seri 1 Apple Watch-nya itu cuman ditaro atau standby, nggak pernah dipakai. Dan ya apalagi kalau libur ya bisa sampai 3 harian lebih. Tapi kalau untuk series 3 ini untuk penggunaan gue yang setiap hari buat dipakai kerja, itu 3 hari bisa non-stop ya. Ya pastinya kan kalau dipakai kerja banyak notif yang masuk di dalam HP, dan gue bisa ngecek handphone. Kalau untuk ngelihat jam pulang gitu kan, gue lihat handphone susah, jadi lihat jam aja gitu. Iya jam segini bentar lagi pulang gitu. Nah itu dia. Untuk baterainya dia sudah ada peningkatan, yaitu 351. Kecil sih tapi lumayan lah. Untuk sebuah Apple Watch itu peningkatan yang lumayan signifikan dan lumayan untuk menambah daya tahan baterainya, atau ya menambah daya tahan untuk lebih lama lah ya dipakai ya untuk sehari-hari. Oke, jadi gitu aja mungkin untuk fitur-fiturnya sih kayaknya masih sama aja semua. Cuman ada beberapa penambahan seperti Apple Watch ini sudah support GPS dan seluler, tapi selulernya itu pakai micro SIM untuk handphone yang sudah mendukung micro SIM ya. Bukan micro SIM, eSIM ya. Jadi kalau untuk handphone kalian yang seperti iPhone XR atau XX Max yang udah ke atas, itu kan pasti ada support untuk dual SIM dengan eSIM ya. Itu bisa ditambahin dan bisa masukin SIM. Cuman gue belum pernah nyoba, dan gue juga gak punya handphone yang dual SIM untuk eSIM itu. Jadi ya gue gak bisa nyobain. Tapi kalau untuk GPS, ini fungsinya adalah untuk melacak letak Apple Watch kalian itu ada di mana, dan pastinya itu harus ya terhubung dengan internet sih ya. Tapi gimana mau ngelacaknya kalau Apple Watch-nya nggak ada internetnya gitu. Jadi ya agak sedikit useless sih fitur baru itu. Cuman kalau gue ngeliat ada fitur baru, yaitu barometer nih. Barometer ini sebenarnya buat apa? Karena nggak terlalu berfungsi banget ya. Paling untuk berapa sih kecepatan angin saat ini, tapi siapa yang buat ngukur kayak gitu? Siapa yang make buat ngukur kayak gitu? Jarang sih, kecuali emang orang-orang yang mungkin main di aerial atau main drone segala macam yang pingin mengukur berapa sih kecepatan angin hari ini, kenceng apa enggak gitu, untuk mempengaruhi ya mungkin jam terbang mereka atau RC mereka gitu. Jadi gitu aja.
Jadi ya menurut kalian gimana, apakah berfungsi atau enggak? Ya kalian bisa menilai sendiri. Oke, jadi menurut gua kesimpulan hari ini tentang Apple Watch Series 3, apakah worth it? Kalau menurut gua worth it karena apa? Karena performanya lebih kenceng, daya tahan baterainya lebih lama, dan udah itu aja sih. Intinya kayak gitu sih kalau menurut gua, menurut simpel gua. Dan ya menurut kalian gimana? Kalau menurut gua kayak gitu lebih simpel. Cuman kalau untuk kalian yang budgetnya memang masih belum sampai, Apple Watch Series 1 atau Series 2 juga udah lumayan worth it dan lebih murah lagi dibandingkan untuk Series 3. Kalau untuk Series 3 ini harganya 3 juta ke bawah sih. Ya lumayan juga sih, nggak terlalu mahal. Karena ya itu tadi yang gue bilang, Series 2 dan Series 3 itu harganya sangat tipis dan fiturnya juga nggak beda jauh. Karena ya dia keluarnya kurang lebih barengan dan fitur-fiturnya cuma nambah dikit aja. Ya untuk desainnya ya pasti sama aja ya. Kalau kita ngeliat orang yang pakai Apple Watch, kita juga susah untuk menilai. Cuman ada perbedaan yang bisa kalian nilai atau kalian lihat untuk melihat orang-orang ini pakai Apple Watch berapa nih. Nah untuk perbedaannya yaitu di bagian yang roll itu, bundar itu, pokoknya yang bulat itu kalau untuk Series 3 dia ada bulatan warna merah ya. Ini nggak tahu untuk berlaku semuanya atau semua warna atau enggak, tapi setahu gua yang Series 3 itu ada bulatan warna merah ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri lah perbedaannya gimana. Untuk kalau series-series yang sebelumnya, untuk Series 1 dia mengikuti dengan warna dari Apple Watch-nya. Kalau Series 2 juga begitu. Kalau untuk Series 3 seperti itu, ada bulatan warna merah di bagian roll-nya atau apa sih itu namanya, ya itulah, komen di bawah aja kalau kalian tahu ya. Oke, jadi gitu aja kesimpulan dari gua. Kalau kalian minat, ini worth banget. Dan untuk dipakai di tahun 2021, lebih pakai ini, mending pakai ini dibandingkan yang Series 1. Asalkan budget kalian ya cukup dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian pinginnya pakai yang lama, ya ini lebih cocok sih buat kalian yang dipakai untuk outdoor segala macam yang mungkin jarang ketemu dengan casan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.